Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Leni. Apa kabar pagi ini Bu Ida? Alhamdulillah Bu Leni, saya baik sekali Bu dan kelihatan ceria Bu. Iya, sangat ceria sekali. Betul. Lagi ada kegiatan apa ini Bu Ida? Alhamdulillah Bu, hari itu HGN ya Bu ya, dan Mm-mm. Bu. Oh, lagi ada kegiatan HGN ya. Bu Tuh Ibu. lagi ini dong ya, lagi berkegiatan ria dengan teman-teman ya. Tapi makasih loh Bu Ida sudah mau datang, bisa bertemu dengan saya pagi ini. Ya, kita hanya ngobrol-ngobrol dikit lah. Nggak lama kok, paling sekitar 20 menitan. Mudah-mudahan Bu Ida berkenan untuk ngobrol dengan saya, meninggalkan sejenak aktivitasnya. Dan kemarin saya sempat bertemu dan membuat janji kan sama Bu Ida bahwa hari ini saya ingin bertemu dengan Bu Ida untuk ngobrol tentang apa yang dialami Bu Ida tentunya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mendengar nih, ada cerita apa sih atau ada kejadian apa yang ingin kira-kira Bu Ida sampaikan, kita diskusikan pada pagi ini? Iya Ibu. Sebenarnya ini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan nih Bu di kelas. Jadi udah hampir seminggu ini ya Bu ya. Udah tuh makin terasa gitu permasalahannya. Kesulitan juga ya Bu Ida ya? Betul. Seperti apa Bu kesulitannya atau permasalahannya? Kesulitan yang saya alami itu seperti ini Bu. Saya kan kebetulan mengajar di kelas 1 ya Bu ya. Nah di situ ada beberapa anak tuh yang belum bisa baca Bu. Bahkan Hmm. mereka ada satu atau dua orang itu belum kenal huruf Bu. Dan itu benar Hmm. permasalahan yang membuat saya agak sedikit harus berpikir ekstra gitu ya Bu ya. Hmm. Bu. Oke, berarti ini sering dialami ya Bu Ida ya? Betul Ibu. Jadi kalau boleh saya tahu lagi, coba Bu Ida ceritakan kesulitan apa secara jelas yang dialami Bu Ida di kelas itu seperti apa? Begini Bu, ketika saya mencoba menerangkan atau memberi soal ya Bu, ataupun tanya jawab secara lisan. Nah, anak itu ada yang tidak bisa Bu mengisi karena dia Hmm, membaca atau belum bisa membaca Bu. Jangankan hmm, membaca, huruf saja anak itu tidak tahu gitu Bu. masih belum hafal ya hurufnya ya. Jangan Memang Bu, tapi belum pada bisa saat Bu. oh gitu. Kalau Nah, pada saat Ibu mengajar di kelas, ya. reaksinya seperti apa itu Bu? Murid-murid ketika dikategorikan tidak terampil, tidak bisa mengingat huruf, itu reaksinya seperti apa Bu pada saat itu? Nah, jadi anak itu ya Bu mengalami kesulitan gitu Bu. Ketika kita belajar membaca pemahaman, anak itu merasa kesulitan untuk memahami bacaan. Jangan memahami baca, mereka Hmm, membaca aja kan sulit ya Bu ya. iya Nah, iya iya. makanya saya merasa kasihan juga ya melihat anak-anak seperti itu ya. Hmm, Sedangkan kalau temennya emang kalau yang sudah bisa mereka alhamdulillah lancar ya Bu ya untuk lancar ya. ya, lancar Menghafal huruf dulu berarti ya. betul Bu. Mereka itu Hmm, bisa sampai mengisi pun mereka bisa bisa paham gitu Bu. ini berarti kondisi yang di kita fokus itu berarti bagi murid-murid yang memang belum bisa sama sekali ya Bu ya. Betul Ibu. Kira-kira nih Bu, apa sih yang Ibu harapkan dari muridnya Ibu pada saat Ibu mengajar di kelas ini? Tentunya saya menginginkan seluruh murid saya itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, Bu. Maksudnya seperti ini. Hmm, Seperti ini, Bu. Jadi yang awalnya murid saya itu tidak tahu huruf menjadi tahu huruf. Yang awalnya oke, saya itu hanya tahu suku kata, mereka bisa tahu kata. Yang awalnya hmm, kata, mereka bisa tahu yang namanya kalimat gitu, Bu. Dan sampai akhirnya oke, mereka baca dengan lancar. Ibu saya. oke, iya. Jadi sebetulnya keterampilan anak ini berjenjang ya Bu Ida ya, Betul, betul. bertahap ya. Iya, Dan ada itu tentunya betul dan tentunya kalau yang saya simak, Bu Ida dalam satu pertemuan itu pasti akan memberikan tahapan-tahapan itu kepada murid ya Bu. iya, betul sekali Bu Leni. Tentu saya akan Gitu. rapat sesuai dengan kebutuhannya Bu. Iya betul betul.
ini juga ya Bu Ida, cukup menantang juga ya yang diberikan. Oke, Bu Mulai Ida, kalau bersyukur. kalau misalkan dari, kita mengukur diri dari skala kondisi Bu Ida sekarang ini, kira-kira ada di skala berapa tuh? Kalau saya sih Bu, yang saya rasakan saya saat itu berada di skala 5 ya Bu ya. Oh, skala 5. Kenapa tuh Bu Ida, mengukur dirinya di ke skala 5 itu kenapa? Ya karena saya merasa belum, apa ya, belum bisa membuat murid saya itu, bisa membaca gitu, seluruh murid saya bisa membaca Bu. Kayak saya memposisikan saya, aduh saya masih skala 5 nih, karena murid saya ada Hmm. yang belum bisa baca gitu. Iya iya betul. Itu tujuan dari pembelajaran Ibu tentunya ya Bu ya. Jadi sebetulnya Bu, Ibu itu kalau tadi kan kesulitannya seperti bertahap begitu ya Bu ya. Untuk harapan Ibu sendiri kepada murid-murid itu seperti apa Bu ketika Ibu belajar di kelas itu? Harapannya, inginnya seperti apa gitu? Inginnya anak itu bisa memahami Bu, dengan mereka bisa membaca, mereka akan dengan sendirinya dapat memahami materi yang saya ajarkan. Oke, iya betul betul. Nah, ketika Ibu sudah tahu ukuran diri, ketika Ibu sudah tahu harapan yang ingin disampaikan dari murid kepada Ibu, kira-kira nih kekuatan apa sih, Ibu untuk mencapai harapan Ibu Ibu, yang sa dimiliki ya, yang ya, dimiliki sama Bu Ida ya? nah, kalau saya ibaratnya punya komitmen dalam diri saya kalau saya itu ingin mengajarkan anak itu membaca ya Bu ya. Awalnya dengan seperti ini. Jadi 15 menit Bu sebelum masuk. Misalkan kalau saya itu masuk pukul 7 ya Bu ya. Nah, jadi Iya, saya itu setengah 7 dari sekolah Bu. Ya, mmm, 15 menit lah atau jam 7 kurang 15 saya udah dari sekolah dan saya panggil Bu anak yang belum bisa baca itu. Sebelumnya sudah ada pemberitahuan dulu Bu ke orang tua itu. iya, Nah, biar jadi maksudnya yang membacanya kurang, tolong datang lebih pagi, seperti itu Ibu. mmm. Jadi Oh saya berarti arahin dulu Bu, individu Bu, per individu iya gitu. iya betul, berarti maksud Bu Ida itu ada jam tambahan gitu ya Bu ya? Bu, jam tambahan, tapi khusus untuk yang belum bisa membaca. Oh iya. Kalau kita runtut ya Ibu Ida, kira-kira, eee, langkah dari Ibu masuk dengan murid sampai pembelajaran Ibu selesai, bisa Ibu coba gambarkan langkahnya seperti apa? Nah, kalau langkahnya Ibu, saya, pertama masuk itu misalkan, 6:30 nih Bu, saya lihat dulu anak yang belum bisa baca sudah datang atau belum. Kalau yang sudah bisa baca, saya kasih buku cerita langsung Bu mereka, "Yuk baca masing-masing." Nanti baru ceritakan ke saya ketika nanti sudah mulai pembelajaran, ceritakan bahasa mereka sendiri. Mmm, Kalau yang belum bisa, yang sudah datang saya panggil. Misalkan, "A, yuk baca yuk sama ibu." Saya sudah menyiapkan buku bacalah Bu sebanyak 3. Ada bacalah 1, bacalah 2, dan bacalah 3. Di situ per jenjang Bu. Kalau untuk baca satu itu ibaratnya yang benar untuk anak-anak yang belum bisa gitu Bu. Nah, jadi saya oh gitu. kesusahannya satu-satu Bu. Iya, Ya, seperti itu Bu. Nah, nanti kalau udah baca satu sudah lulus, mmm, kita naik ke bacalah 2. Kalau sudah lulus juga bacalah 2, baru ke bacalah 3. mmm, Setelah itu mereka baru oh insya Allah gitu. bisa Aduh, iya. Insya Allah ya, tahapannya ya Bu Ida. Aduh mohon maaf Bu Ida, ini mungkin jaringan saya agak bermasalah. Kita lanjutkan saja. Eee, Kira-kira berapa huruf sih yang Ibu akan diperkenalkan di setiap pertemuan untuk murid di awal pembelajaran? saya itu minimal 4 huruf Berapa huruf? dulu, 2 huruf dulu. Dari 4 2 baru huruf ya? meningkat ke 2 dulu. Oh 2 huruf dulu. Nah, dari 2 baru meningkat ke 4 Bu. Mmm, Jangan dulu ada kata yang di oh gitu, belakangnya bertahap juga ya Bu Ida ya? Bu. Jadi hanya ada misalkan da, ba gitu. Jadi jangan ada dan, nggak gitu dulu Bu. Jadi saya Mmm, cuman 4 oh huruf iya, gitu. iya iya, iya. Oke, jadi memang tahapannya jelas ya Bu Ida ya, yang akan Ibu. dilakukan dan, mencoba untuk diaplikasikan nanti bagaimana Ibu bisa di kelas mengajar tentang huruf ini. Kalau dari penjelasan tentang rencana Bu Ida, apakah rencana ini akan konsisten dilakukan Bu Ida? Insya Allah Ibu, saya akan melaksanakan dengan konsisten ya Bu ya. Karena saya juga mempunyai harapan yang besar nih Mmm, Bu pada anak-anak
saya itu. Nanti saya sudah Iya, betul. Iya, dimulainya mau kapan Bu Ida? saya inginnya secepatnya sih, Bu, karena saya melihat anak saya ya bukan sedih ya Bu, kalau anak saya ketika naik kelas dibaca kan saya yang Iya, sedih juga. Jadi inginnya iya, secepatnya betul. gitu. Secepatnya ya Bu Ida ya, dan Besok ya Bu ya. Bu Ida akan mencoba untuk rencana strategi mengajar seperti itu. Nah, kira-kira ketika Ibu sudah mencoba rencana itu, pasti akan ada skala keberhasilan, ya Bu Ida ya. Nah, kira-kira kalau Ibu sudah mencoba rencana itu, skalanya bisa berapa nih penilaian ukuran dirinya Bu Ida? Semoga ketika saya sudah merencanakan sudah menjalankan rencana tersebut secara berulang tentunya ya Bu ya. Mungkin ukuran saya mah ada di angka 9 mungkin ya Bu ya. Karena saya belum berani 10 ya. Di angka berapa Bu Ida? 9 ya? 9 Ibu, iya. Hmm. Iya, 9 ya. Oke, berarti Bu Ida akan coba ini secepatnya strategi mengajar yang sudah direncanakan untuk murid-murid terkait menghafal huruf. Saya eh, memberikan semangat dan terus mencoba buat Bu Ida ya. Terima kasih Bu. Iya, Bu Ida, ini di penghujung pertemuan kita nih pagi ini. Kira-kira apa sih yang Ibu Ida dapatkan di pertemuan kita pagi ini, Bu? Alhamdulillah banyak sekali Bu yang saya dapatkan ya Bu ya. Selain saya bisa bertemu dengan Bu Leni yang wah hebat sekali ya Bu, kalau menurut saya Ibu itu udah berinspirasi buat saya ya Bu. Makanya saya menemui Bu Leni ketika saya ada masalah di kelas Ibu. Nah, Iya, iya. Nah, yang iya. lainnya setelah bertemu Ibu, saya ini bisa mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan atau kesulitan yang saya alami di kelas itu. Dan insya Allah ya Bu ya setelah kita berdiskusi mudah-mudahan harapan saya untuk itu bisa tercapai Ibu itu. Amin. Tentu saja kalau yang kita harapkan bersama ini dengan semangatnya Bu Ida, dengan konsistensinya Bu Ida, pasti saya percaya akan ada perubahan di murid-murid sehingga tujuan dari rencana Bu Ida itu pasti akan tercapai. Nah, kalau begitu bisa saya bertemu lagi dengan Ibu minggu depan? Tentunya boleh sekali Ibu, bisa sekali Ibu. Karena saya jadi ingin mendengarkan juga perubahan murid-muridnya seperti apa, pencapaiannya setiap pembelajaran Bu Ida seperti apa. Jadi saya ingin mencoba untuk berbagi cerita lagi sama Bu Ida untuk minggu depan. Ya, boleh boleh Bu. Bisa ya Nanti Bu kita Ida jadwal ya? Bisa ya? Ibu boleh. Iya, tentu bisa Ibu. Kita jadwalkan lagi ya Bu Iya. ya untuk kita. Oke, kita jadwalkan lagi di tengah-tengah kesibukan kita tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ida sudah mau berdiskusi dengan saya dan mudah-mudahan kesulitan atau permasalahan Bu Ida bisa terselesaikan dengan baik dengan solusi yang sudah kita diskusikan barusan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Leni atas saran dan diskusinya hari ini ya Bu ya. Benar-benar bermanfaat sekali bagi saya Ibu. Terima Iya, kasih. sama-sama Bu Ida, kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Ida ya. Bu, hatur nuhun. Iya, Mangga. Silakan bisa melanjutkan kembali kegiatan hari ini. Ya. Saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum.